Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Naila Rozana, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Bele Kabupaten Pemalang, dengan fasilitator Ibu Oki Dwi Astuti dan pengajar praktek Ibu Indah Palupi. Video ini merupakan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Adapun tujuan pembelajaran pada koneksi antar materi modul 1.4 ini adalah calon guru penggerak memahami keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Kemudian, calon guru penggerak dapat menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat diartikan sebagai nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab. Penjelasan yang pertama pada video koneksi antar materi modul 1.4 ini akan menjelaskan apa saja peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Adapun peran guru dalam menciptakan budaya positif, yaitu seorang guru memegang peranan yang sentral, di mana seorang guru harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah yang dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti berikut. Yang pertama yaitu disiplin positif, kedua motivasi perilaku siswa, tiga posisi kontrol, 4 keyakinan kelas, dan yang kelima yaitu segitiga restitusi. Konsep inti pada budaya positif yang pertama yaitu tentang disiplin positif. Disiplin positif dapat diartikan sebagai pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri serta menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif juga dapat diartikan sebagai disiplin yang lebih mengarah ke disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan sebuah tindakan. Kemudian, disiplin positif diharapkan dapat membuat, memahami, dan menyadari kesadaran diri berdasarkan motivasi internal, bukan karena pujian atau paksaan serta hukuman. Konsep inti yang kedua dari budaya positif yaitu mengenai motivasi perilaku manusia. Secara garis besar, motivasi perilaku manusia terbagi menjadi dua, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal dapat dimaknai sebagai motivasi yang muncul dari luar diri siswa. Contohnya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Sedangkan untuk motivasi internal, yaitu motivasi yang muncul dari dalam diri siswa tersebut. Biasanya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Penjelasan berikutnya yaitu tentang 5 posisi kontrol dalam restitusi. Yang pertama, guru sebagai penghukum, kemudian guru sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga, guru sebagai teman, yang keempat, guru sebagai pemantau, dan yang kelima, guru sebagai manajer. Dapat dipahami bahwa di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Sebagai seorang manajer, guru dapat berbuat sesuai bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi serta melakukan perbaikan secara internal tanpa adanya paksaan dan hukuman. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid tersebut. Konsep inti budaya positif yang berikutnya yaitu mengenai keyakinan sekolah dan keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingatkan dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Keyakinan ini merupakan bentuk kesepakatan yang tercipta melalui diskusi dua arah. Konsep inti budaya positif yang berikutnya yaitu mengenai segitiga restitusi.
Segitiga restitusi merupakan proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Segitiga restitusi memiliki 3 tahapan dalam penerapannya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Pada tahapan menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan merupakan bagian dari proses pembelajaran untuk menggeser dari identitas gagal menjadi identitas berhasil. Kemudian pada tahapan validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku salah yang dilakukan dikarenakan ada kebutuhan yang belum terpenuhi, sehingga guru harus bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian pada tahapan yang berikutnya yaitu menanyakan keyakinan kelas dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga mampu mengaitkan antara keyakinan dengan tindakan yang salah tersebut. Dalam penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah, guru berperan menjadi seorang manajer, menggunakan segitiga restitusi sebagai upaya penyelesaian masalah siswa dengan menggunakan 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Adapun tujuan penerapannya yaitu untuk menghasilkan murid yang bertanggung jawab, memiliki motivasi internal untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik, dan dapat menerapkan budaya positif dalam kehidupannya. Setelah menjelaskan tentang peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah, berikut adalah penjelasan keterkaitan antara materi budaya positif dengan materi sebelumnya. Adapun keterkaitan antara materi budaya positif pada modul 1.4 dan filosofi Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 adalah terciptanya budaya positif di sekolah akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid dan bersifat menuntun. Selain itu, sebagai seorang guru ketika kita berusaha menerapkan segitiga restitusi dan menempatkan diri pada posisi kontrol yang tepat, sehingga murid akan merasa nyaman, sejatinya kita sedang menjalankan tujuan mulia dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menciptakan kebahagiaan dan keselamatan murid. Berikutnya adalah keterkaitan antara materi budaya positif dan materi nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak kepada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Kemudian dalam penerapan budaya positif di sekolah membutuhkan dukungan bersama dari seluruh warga sekolah, sehingga akan mendapatkan hasil yang maksimal. Hal ini sejalan dengan perwujudan nilai kolaboratif pada modul 1.2. Kemudian pada setiap penerapan budaya positif, muaranya adalah untuk menciptakan suasana bahagia dan nyaman pada peserta didik. Semua tindakan yang dilakukan haruslah berpihak pada murid. Kemudian, selain itu, guru juga harus memiliki peran sebagai penggerak dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Selanjutnya adalah keterkaitan antara budaya positif dan visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah menciptakan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak kepada murid, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Adapun salah satu upaya untuk mewujudkannya adalah dengan menerapkan budaya positif di sekolah. Kemudian, dalam menyusun visi guru penggerak dan prakarsa perubahan dilakukan dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif yang berusaha untuk memotret kekuatan-kekuatan yang ada di sekolah. Dan sejatinya, sebuah kekuatan-kekuatan positif di sekolah dapat muncul secara maksimal ketika budaya positif sudah diterapkan dengan baik di sekolah. Dan dalam upaya mewujudkan visi guru penggerak, dibutuhkan kolaborasi semua pihak dalam wujud penerapan budaya positif yang maksimal di sekolah. Setelah menjabarkan tentang peran dan keterkaitan antar materi, penjelasan berikutnya yaitu mengenai refleksi yang diambil. Dengan pertanyaan pemantik,
Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik di luar dugaan Anda? Setelah mempelajari modul 1.4 ini, saya telah memahami konsep inti dari modul 1.4 budaya positif. Pemahaman ini akan saya terapkan di lingkungan sekolah, serta akan saya bagikan kepada rekan guru karena dalam penerapannya membutuhkan kolaborasi dari rekan sejawat. Adapun konsep inti dari budaya positif yaitu disiplin positif, teori motivasi, teori kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kemudian saya menemukan hal menarik di luar dugaan setelah mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu adanya perubahan paradigma berpikir bahwa hukuman ataupun pujian yang diberikan kepada siswa, walaupun dengan tujuan menerapkan disiplin, bukanlah hal positif yang dilakukan dan merupakan motivasi eksternal. Sebagai guru, kita harus berupaya untuk menumbuhkan motivasi internal dari dalam diri siswa, sehingga mereka akan menjadi pribadi yang reflektif. Kemudian adanya keterkaitan antara budaya positif dengan pemenuhan kebutuhan dasar siswa, peningkatan kesejahteraan mental, emosional, dan perubahan sikap kulit. Pertanyaan pemantik berikutnya yaitu terkait dengan perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini. Adapun perubahan cara berpikir dalam diri saya ketika menerapkan budaya positif di sekolah adalah saya menyadari bahwa selama ini posisi kontrol yang saya lakukan ketika menangani masalah murid masih belum tepat. Terkadang saya menggunakan nada suara yang rendah dengan maksud agar siswa lebih respek. Nyatanya, saya hanya menimbulkan rasa bersalah dalam diri siswa tersebut. Selain itu, saya kerap berpikir bahwa langkah yang paling tepat untuk membuat siswa disiplin adalah dengan menerapkan hukuman kepada mereka, sehingga mereka menjadi jerah dan tidak mengulanginya. Nyatanya dari dua kondisi di atas, saya berusaha untuk merubah posisi kontrol saya menjadi seorang manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Berikutnya adalah pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas Anda maupun di lingkup sekolah Anda. Sebagai guru, saya pernah menangani siswa yang kerap tidur di kelas saat jam pelajaran. Sebelum saya mempelajari modul 1.4, terkadang saya hanya memposisikan diri sebagai penghukum dan membuat siswa akan jera. Namun sekarang saya berusaha untuk menerapkan segitiga restitusi dalam menangani hal tersebut dengan tahapan memvalidasi identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Kemudian, dalam menerapkan segitiga restitusi, akhirnya saya menemukan bahwa alasan siswa melakukan kesalahan dengan tidur pada jam pelajaran adalah karena salah satu kebutuhan dasar hidupnya yang kurang terpenuhi, yaitu kebutuhan akan kesenangan. Ia mengantuk karena menonton drama Korea sampai larut malam. Kemudian, penerapan segitiga restitusi akhirnya membuat siswa menemukan solusi permasalahannya dan menjadi siswa yang reflektif. Pertanyaan pemantik selanjutnya adalah bagaimana sih perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Perasaan yang pertama adalah sedih dan merasa bersalah. Saya sedih dan merasa bersalah ketika akhirnya menyadari bahwa selama ini tindakan yang saya lakukan dalam menangani siswa yang bermasalah adalah kurang tepat. Saya kerap memposisikan diri sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Nyatanya, hal tersebut menimbulkan dampak negatif dalam diri siswa, terutama kaitannya dengan dampak mental. Namun di sisi lain, saya juga merasa bahagia. Saya merasa bahagia dan senang karena dapat menerapkan segitiga restitusi dalam menangani sebuah permasalahan yang melibatkan peserta didik. Hal tersebut ternyata menimbulkan dampak positif bagi siswa agar mampu belajar dari kesalahan yang dilakukannya. Siswa menjadi pribadi yang reflektif dan bertanggung jawab. Selanjutnya, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa yang sudah baik dan apakah ada yang perlu diperbaiki? Sebagai guru, hal yang sudah baik dari penerapan konsep tersebut adalah
adanya perubahan paradigma berpikir tentang posisi kontrol yang baik dalam menghadapi permasalahan peserta didik. Kemudian, dalam diri murid, hal yang sudah baik yaitu munculnya motivasi internal dalam diri mereka untuk melaksanakan budaya positif setelah mendapatkan pendampingan dengan menggunakan segitiga restitusi. Namun, dari pengalaman penerapan konsep-konsep tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Sebagai guru, hal yang perlu diperbaiki adalah saya harus selalu memposisikan diri sebagai manajer dalam menangani persoalan yang melibatkan peserta didik. Kemudian, penanganan permasalahan yang terjadi juga membutuhkan kolaborasi yang baik dengan warga sekolah, terutama dengan siswa. Berikutnya, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan siswa, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apakah yang akan Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa sih perbedaannya? Sebelum mempelajari modul 1.4 ini, posisi kontrol yang dominan ketika berinteraksi dengan siswa adalah posisi penghukum, membuat rasa bersalah dan teman. Saya kerap memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan, namun terkadang juga berusaha memaklumi kondisi mereka dengan tidak memberikan konsekuensi apapun dari kesalahan mereka. Pada saat itu, saya merasa sedih dan bersalah karena harus memberikan hukuman kepada siswa. Namun, sesekali saya juga merasa sebagai teman dekat yang dengan baiknya memberikan pemakluman terhadap setiap kesalahan yang dibuat siswa. Namun, setelah mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif, saya mulai menerapkan posisi manajer ketika menghadapi permasalahan siswa dan menerapkan tahapan segitiga restitusi sebagai solusinya. Tentu saja, setelah mempelajari modul 1.4 ini, saya merasa bahagia dan senang. Saya mulai menyadari pentingnya komunikasi efektif dengan siswa untuk menumbuhkan rasa bertanggung jawab dan reflektif dalam diri mereka. Pertanyaan berikutnya adalah, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan Anda? Jika iya, tahapan mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikannya? Dari pemahaman yang coba saya lakukan, ternyata saya pernah melakukan penerapan segitiga restitusi walaupun tidak semua tahapan saya lakukan. Saya pernah menggunakan satu tahapan segitiga restitusi, yaitu validasi tindakan yang salah, dengan memberikan pertanyaan tentang alasan siswa melakukan kesalahan, seperti, kamu pasti punya alasan kan kenapa sering tidur di kelas ketika jam pelajaran? Pertanyaan refleksi yang terakhir yaitu, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah? Hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah diperlukannya kolaborasi dan sinergi yang baik antara sekolah dengan orang tua atau wali murid, agar penerapan budaya positif tidak semata dilakukan di sekolah saja, namun juga menjadi suatu pembiasaan di rumah, agar tercipta karakter yang kuat dalam diri siswa. Kemudian, kolaborasi yang dilakukan juga dapat digunakan sebagai cara untuk menemukan akar persoalan ketika seorang siswa melakukan pelanggaran. Barangkali ada kebutuhan dasar dari rumah yang tidak terpenuhi. Demikianlah video koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih, salam guru penggerak, bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.